Nagi TV, senang sekali hari ini saya Devi Ade bisa kembali hadir tentunya dalam program Dialog Khusus yang akan membahas bersama dengan Bea Cukai Kediri. Sudah bersama saya narasumber hari ini ada Pak Suryana. Apa kabar Pak Suryana? Alhamdulillah, selamat pagi, salam sehat sejahtera buat kita semua. Oke, kabarnya baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kegiatannya apa nih Pak? Kalau kita setiap hari ya, Mbak Devi, pemirsa CTV, kita setiap hari ada acara BC Kediri Siap. Itu sharing informasi aktual pagi. Jadi dalam kondisi COVID ini pembagian kerja kita ada yang di WFO, di office, di kantor, ada yang WFA di rumah. Untuk memastikan kesiapan kinerja anggota, setiap pagi kita sharing informasi sambil saling menyapa, sehingga kita tahu persis kondisi saat ini anggota itu dalam keadaan siap dan siap memberikan pelayanan terbaiknya. Oke, luar biasa. Ini merupakan salah satu upaya juga dari Bea Cukai Kediri ya. Yeah. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Suryana, ada yang bekerja di kantor, ada yang di rumah. Yeah. Itu juga salah satu upaya untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19 begitu ya. Oke, baik pemirsa, hari ini kami akan berbincang bersama dengan Pak Suryana tentunya terkait dengan capaian kinerja Bea Cukai Kediri, yang mana pada hari tadi juga sudah terlaksana ya kegiatan Sambung Roso ya. Sambung Roso dengan mitra kerja kita. Pengguna jasa. Iya. Oke, baik. Nanti sebelum kita bahas itu Pak Suryana, saya ingin bertanya dulu terkait dengan capaian kinerja penerimaan Bea Cukai Kediri dalam satu semester ini itu seperti apa? Oh iya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya sampaikan penerimaan Bea Cukai Kediri dalam 3 tahun terakhir ini dari tahun ke tahun targetnya meningkat, Alhamdulillah tercapai terus. Alhamdulillah tercapai terus. Jadi kalau dari tahun 2016 dari target 16,9 triliun kita 16,97, jadi 100 sekian persen. Terus tahun 2017 17,9 triliun, realisasinya 18,4 triliun, 103%. Terus target 2019 itu 19,6% tercapai 20,69%. Dan tahun ini tahun yang menjadi tantangan besar karena di era pandemi seperti ini, alhamdulillah target yang diberikan kami sebesar 20,94%, 20,93 triliun, 20,937 triliun ini di semester 1 kita sudah mengumpulkan 10,464 triliun. Jadi kalau persentasenya 50% dari target. 50% ya. Oke, baik. Dan pastinya itu merupakan kerja keras dan juga kerjasama dari Bea Cukai sendiri bersama pengguna jasa. Iya, betul. Oke, baik. Kalau untuk upaya extraordinary sendiri dalam mencapai target penerimaan pada target di semester pertama ini seperti apa nih? Kita yang pasti gini, melihat analisis dari tahun-tahun sebelumnya, kira-kira terus berkomunikasi dengan mitra kerja kita, pabrikan yang di wilayah kerja kita, itu kira-kira potensi penjualannya seperti apa. Terus kita berdialog, kita update terus penerimaan harian, penerimaan mingguan maupun bulanan, dan kita komunikasikan dengan pabrikan, kira-kira ada kendala-kendala apa dalam hal penjualannya, dalam hal mereka mendistribusikan produk-produknya. Dan di awal setiap kali ada target kita terima, sebenarnya kita sudah mengkomunikasikan dengan pabrikan berapa persen kira-kira berdasarkan data yang tahun sebelumnya kemampuan dari perusahaan, kira-kira kita ngitung berapa dari persentase yang telah dicapai tahun lalu. Nah, dari itu kita bagi-bagi dan kita monitor setiap mingguan, bulanan maupun triwulanan. Gitu. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan upayanya dalam mencapai target penerimaan pada semester ini ya. Semester 1 2020. Hasilnya apa saja, Pak? Ya, alhamdulillah ini terkait dengan penerimaan tadi yang saya sampaikan, kita sudah realisasi penerimaan kita 50%. 50, sekian persen. Terus terkait dengan pelayanan penindakan, dan ada beberapa penindakan sudah kita lakukan terkait rokok ilegal dan barang-barang yang masuk lewat kantor pos yang dilarang, dibatasi importasinya, seperti sektois kayak gitu-gitu. Terus ada beberapa narkoba
kemarin itu metavitamin ya. Terus kita komunikasikan dengan dari dari Sat Narkoba Polres dan BNN ya untuk penanganan lebih lanjut. Gitu. Oke, baik, kalau tadi berbicara terkait dengan capaian penerimaan bea cukai Kediri sudah 50 sekian persen. Gitu. Kalau berbicara terkait dengan capaian kinerja pengawasan sampai dengan semester 1 ini bagaimana? Iya, itu tadi pengawasan tadi berdasarkan data yang ada sampai saat ini terkait pengawasan banyak karena kita kantor Kediri itu identik dengan rokok ya. Rokok kita juga menjamin bahwasanya pabrikan di wilayah kita yang sebagian besar, sebagian itu distribusi penjualannya ada di wilayah kerja kami, kita jamin bahwasanya dia tidak terganggu dengan rokok ilegal dan beberapa penindakan sudah kita lakukan itu. Jadi untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu juga selain daripada rokok itu ada penindakan yang di kantor pos tadi, yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, sedikit Pak, tadi sudah sedikit disinggung ya terkait dengan penindakan rokok ilegal gitu. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan dalam mengantisipasi peredaran rokok ilegal di tengah pandemi ini? Oh iya, gini. Kita juga diamanatkan oleh ketentuan bahwasanya dari rokok ini ada yang namanya dana bagi hasil cukai tembakau, DBHJT, dan untuk mendapatkan itu di tahun ini, mulai tahun ini ada penilaian-penilaian terkait aktivitas yang dilakukan dari pemerintah daerah yang menerima DBHJT itu, dan kami komunikasikan terus merancang berbagai kegiatan-kegiatan bersama dalam rangka penanggulangan rokok ilegal itu. Oke, karena memang rokok ilegal ini peredarannya harus digempur begitu. Iya, ini ngepas juga Mbak Devi, kita ada operasi gempur yang kita sinergikan serempak seluruh Indonesia. Serempak seluruh Indonesia, ya ada upaya pencegahan, ada upaya penindakan. Nah, itu yang pencegahan mungkin kegiatannya dilakukan sosialisasi dan semacamnya. Penindakan ya kita temukan rokok ilegal yang di lapangan, kita lakukan penindakan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, baik, tentunya itu juga merupakan kerjasama baik dari bea cukai, kepolisian, betul kita, pemerintah. Betul. Dan kita di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada aparat penegak hukum lainnya dari kepolisian maupun dari kejaksaan dan peradilan ya, ada yang di proses peradilan. Dan juga pada pemerintah terkait dalam rangka penegakan ketentuan di bidang cukai. Oke, baik, luar biasa sekali nih pemirsa. Kalau tadi sudah sedikit dibahas tentang kegiatan hari ini ya Pak Suryana terkait dengan sambung rosok bersama dengan pengguna jasa bea cukai. Bisa disampaikan sedikit gambarannya, kegiatan sambung rosok ini seperti apa? Kegiatan ini kan kegiatan rutin, selain daripada kita melakukan pembinaan secara mendatangi langsung kepada perusahaan-perusahaan untuk berkomunikasi berbagai kendala-kendala yang dihadapi mereka dalam rangka melakukan aktivitas perusahaannya dan kewajiban-kewajiban kepada negara. Terus ini kita ngumpulin semuanya supaya ada dialog, ada sharing di antara pengusaha juga kira-kira kendala-kendala apa, dan terkait dengan kegiatan pelayanan kami. Kita juga akan memberikan solusi-solusi apa, dan alhamdulillah sejauh ini berdasarkan informasi dari mitra kerja kami, pelayanan kita masih oke lah. Alhamdulillah, jadi memang tidak hanya mereka ini mengeluhkan saja, tapi dari bea juga memberikan solusi ya. Oke, baik. Untuk acaranya sendiri itu dilakukan secara berkala? Secara berkala, ini per 3 bulanan ada kan mitra kerja kita itu, ada mitra kerja yang di bidang cukai dan di bidang kepabeanan. Dan itu di kami itu adalah ada namanya KPI ya, IKU, indikator kinerja utama kita yang dibebankan kepada kepala kantor dan sampai turun ke bawah. Itu salah satunya adalah melakukan pembinaan kepada mitra kerja kita untuk mengetahui kepatuhan mereka terhadap ketentuan. Selain itu juga memberikan solusi-solusi kira-kira kesulitan-kesulitan apa dan jalan keluarnya seperti apa terkait dengan pelayanan bea cukai. Tidak hanya terkait dengan pelayanan bea cukai di sini, karena bea cukai di Kediri ini ada proses dan ada penyelesaiannya, salah satunya ada di kantor-kantor pelabuhan muat.
Nah, itu yang kita juga mengkomunikasikan itu. Oke. Sehingga di era pandemik ini yang banyak perusahaan-perusahaan mendapatkan kendala di bidang penjualan produksi semuanya tidak meminimalkan hambatan-hambatan yang terjadi. Oke, baik. Berarti kalau ini juga dilakukan sambung rasa, berarti ini juga pertama kali dan dilakukan berbeda menggunakan Zoom meeting. Nah, ini dia. Iya. Ini dia. Kita sampaikan kepada anggota. Saya sampaikan kepada anggota bahwasanya di era pandemi ini saya mengharapkan dan memerintahkan kepada anggota Bea Cukai Kediri menjadi pionir dalam mengaplikasikan protokol COVID-19. Dan salah satunya upaya untuk evaluasi kinerja pertemuan ini kita lakukan dengan cara daring seperti ini. Oke, iya. Jadi tidak mengundur tapi tetap dilakukan tapi secara daring agar sama-sama aman. Begitu. Aman, ya. Oke, baik pemirsa, penasaran seperti apakah kegiatan sambung rasa bersama pengguna jasa Bea Cukai hari ini? Ini dia tayangannya untuk Anda. Pemirsa, untuk mengevaluasi dan memberikan pembinaan kepada para pengguna jasa atau mitra kerja, Bea Cukai Kediri selalu rutin menggelar sambung rasa atau sharing di antara para pengusaha terkait capaian dan kendala yang dihadapi. Bertempat di ruang media center Bea Cukai Kediri ini, sambung rasa turut diikuti oleh para pengguna jasa, yakni perwakilan dari PT Gudang Garam Tbk, PT Karya Dibia Mahardika, PT Halim Wonowijoyo, dan lain sebagainya. Yang mana Suryana selaku Kepala Bea Cukai Kediri sekaligus sebagai narasumber. Perlu saya sampaikan bahwasanya terkait dengan cukai, pada saat ini Bea Cukai sedang melaksanakan operasi gempur yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengeliminir, memperkecil, memitigasi segala persoalan yang timbul dari rokok ilegal yang ada di lapangan, yang menurut analisis pendapat kami kegiatan itu dapat merugikan dari selain pada negara juga yang pasti kinerja Bapak Ibu sekalian. Dan seperti mungkin di dunia cukai ini Bapak-bapak, Ibu sekalian yang pernah mengikuti daring atau yang disampaikan pimpinan tertinggi kami, bahasanya cukai ini kami sangat peduli sekali karena ini guyonannya BUMN yang dikelola swasta ya. Bea Cukai itu sahamnya cukup besar, 60-70%. Makanya kami sangat berkomitmen sekali untuk menjaga saham ini tetap aman, penerimaan negara ini tetap aman. Yang pasti juga untuk Ibu Bapak sekalian dari perusahaan juga jualannya juga aman, dan kelangsungan hidup perusahaan juga yang pasti tetap jaga. Yang pasti Ibu Bapak sekalian, Bea Cukai Kediri berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya demi kelangsungan hidup perusahaan Ibu Bapak sekalian, demi kemajuan perusahaan Ibu sekalian. Dalam kegiatan sambung rasa yang digelar secara daring ini juga disampaikan capaian kinerja semester 1 tahun 2020 Bea Cukai Kediri. Yang mana capaian Bea Cukai Kediri pada semester 1 tahun 2020 ini mencapai target hingga 50% dan tumbuh 37,15% dibandingkan bulan Juni tahun 2019 lalu. Selain memberikan paparan capaian kinerja kepada para pengguna jasa dan sharing, Kepala Bea Cukai Kediri juga mengajak interaksi langsung kepada pengguna jasa untuk menyampaikan keluhannya melalui tanya jawab. Selain menampung keluhan para pengguna jasa, dalam kegiatan sambung rasa ini Bea Cukai Kediri juga memberikan solusi kepada pengguna jasanya. Diharapkan melalui kegiatan sambung rasa ini, Bea Cukai Kediri semakin sigap dalam melayani di dalam pandemi COVID-19, sehingga capaian berikutnya semakin meningkat, serta berpesan kepada para pengguna jasa untuk saling peduli dalam memutus penyebaran COVID-19.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Dialog Khusus bersama Bea Cukai Kediri. Dan juga dari Kepala Kantor Bea Cukai Kediri ada Pak Suryana ya. Tadi di segmen sebelumnya sudah kita saksikan bersama kegiatan Sambung Rosok bersama dengan Bea Cukai Kediri. Pak, kalau kita lihat dalam segmen kali ini kita berbicara terkait dengan IKM atau industri kecil menengah ya, di wilayah mitra kerja Bea Cukai Kediri. Karena kalau kita tahu juga bahwa IKM ini merupakan potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, gitu ya. Nah, selama ini nih langkah-langkah Bea Cukai dalam menumbuhkan IKM yang ada dalam wilayahnya pengawasan Bea Cukai Kediri ini seperti apa, Pak? Ini terkait dengan IKM, terus terang kami kan tidak bisa juga bekerja sendiri. Kita menggandeng dari pemerintah daerah yang mengetahui persis potensi-potensi yang ada. Nah, Bea Cukai itu mungkin 3 fungsi utama selain daripada fungsi penerimaan negara dan pengawasan ya, border protection dan semacamnya, ada yang namanya trade facilitator dan industry assistant. Nah, industry assistant itu terkait bagaimana kita mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fiskal. Nah, salah satunya adalah KIT-IKM, kemudahan impor tujuan ekspor. Kemudahan impor tujuan ekspor ini fasilitas fiskal yang diberikan apabila dia mengimpor barang yang untuk diekspor untuk melengkapi kebutuhan bahan baku dan sebagainya, itu akan dibebaskan dari biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun gini, Mbak Devi, ini kita ada tantangan besar lah nanti ke depannya di Bea Cukai ini pekerjaan besar dan tidak bisa setahun 2 tahun mungkin. Kita menemukan bahasanya banyak industri kecil kita yang bahkan paham ekspor impor aja belum. Nah, makanya kita dari berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan, kita klaster, ada yang memang sudah ekspor tapi belum memanfaatkan fiskal, punya potensi ekspor tapi belum melaksanakan ekspor, dan industri-industri kecil yang seandainya itu dikumpul-kumpulin, dikonsolidasikan, itu juga punya potensi ekspor yang besar. Nah, walaupun belum memanfaatkan fasilitas fiskal kemudahan impor tujuan ekspor, kita juga tetap melakukan pembinaan minimal mereka punya wacana. Kalau saya jualan itu tidak hanya jualan sifatnya lokalan. Sudah banyak peluang yang bisa dilakukan untuk menggali potensi pasar dari luar negeri. Sekarang ya ada peluang banyak. Nah, kita sudah teknologi informasi bisa dimanfaatkan sehingga kita bisa melihat di dunia sebelah sana itu ada kebutuhan yang seperti ini. Yang kedua, sarana transportasi dan semacamnya, baik jalan maupun bandara-bandara juga ya, itu sudah sangat memungkinkan untuk membantu mereka untuk kegiatan ekspor. Dan kita juga satu hal yang tidak patut digarisbawahi dan sangat penting terkait dengan permodalan. Kita juga bisa mengkomunikasikan terkait permodalan ini dengan otoritas keuangan. Kita punya komunitas keuangan yang anggotanya dari Bank Indonesia, OJK, perbankan yang ada di wilayah sini, yang mereka siap support apabila dibutuhkan kredit dalam rangka menunjang untuk membesar produksi mereka. Baik, jadi tentunya ini juga merupakan support yang sangat besar ya agar mengembangkan perekonomian di Indonesia. Iya, betul. Oke, kalau terkait dengan tadi sudah disampaikan ekspor impor begitu, kalau setahu saya juga untuk barang yang diekspor dari luar negeri itu juga harus melewati bea cukai, begitu ya Pak? Maksudnya dari luar negeri ke Indonesia, berarti impor? Iya. Impornya harus melewati bea cukai. Betul. Kalau untuk barang yang dari dalam negeri sendiri belinya di Indonesia, dalam arti tidak dari luar negeri itu tidak melewati bea cukai, begitu ya? Kalau gini, ini perlu digarisbawahi, perlu dipahami bahwasanya ekspor itu adalah dari dalam negeri ke luar daerah pabean, ke luar negeri, bahasa gampang masyarakatnya seperti itu. Kalau impor dari luar negeri ke dalam negeri itu. Nah, kita kalau seperti arahan pimpinan dari Pak Presiden, Kementerian Keuangan kepada Dirjen kami dan Pak Kanwil sampai ke kami ke tataran operasional, itu bagaimana itu tadi yang saya sampaikan, peran Bea Cukai terhadap industrinya semakin ditingkatkan. Bagaimana Bea Cukai keberadaannya itu semakin dirasakan. Minimal kami terus mensosialisasikan
pemahaman supaya industri-industri ini tidak hanya industri kecil ya, industri kecil menengah ini tidak hanya berkutat di ruang lokalan aja, tapi sampai ke luar negeri. Dan ada beberapa tantangan, Mbak. Dan ini selalu saya sampaikan bahwasanya jangan sampai ini kendala-kendala kalau kita melihat produksi sejenis itu selalu menjadi rivalitas. Pada saat ekspor itu dibutuhkan kontinuitas, sehingga produk sejenis ini harus melakukan sinergitas, sehingga produk-produk ini lebih bisa secara kontinuitas untuk memberikan suplai apabila sudah diterima di luar negeri. Oke, gitu. Iya, baik. Jadi tentunya apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini, banyak juga para IKM yang bertumbuh, baru-baru bertumbuh. Iya, Pak, betul. ya. Apalagi mengingat kita harus bekerja di rumah saja, kita cukup dengan online saja sudah bisa menjual beraneka produk. Betul. Ini saya tambahkan sedikit ya. Sebetulnya yang real kita lakukan. Real kita lakukan di kantor Bea Cukai Kediri ini ada satu WEC. WEC kita itu WEC IKM UKM. Artinya di WEC kita itu rekan-rekan kita, saya pacu untuk anggota-anggota saya supaya mengkomunikasikan jika ada keluarga, tetangga, teman-teman, komunitas yang mau menjual, minimal ini masih biar ekonomi itu bergerak ya, ditawarkan di situ. Mana ada satu produk yang mereka saya dengar sampai memulangkan pekerja-pekerjanya, salah satu batik yang ada di Kediri. Kami perintahkan kita sama-sama anggota untuk memesan batik itu. Nah, itu bukti nyata di Bea Cukai Kediri peduli akan IKM. Membantu juga. Iya, peduli akan IKM. Dan sambil jalan nanti ya semoga kita pakai ini orang lihat kok bagus ya, dari mana lama-lama getok tular kan bisa sampai semakin besar. Oke, gitu. Ini salah satu upaya kecil juga yang dilakukan Bea Cukai untuk tetap menggerakkan Bea Cukai Kediri khususnya. Iya, oke. Menggerakkan ekonomi masyarakatnya. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dalam dialog khusus bersama dengan Bea Cukai Kediri. Ada juga dari Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Pak Suryana. Tadi 2 segmen sebelumnya sudah kita bahas banyak sekali, Pak, ya, terkait dengan kegiatan dari Bea Cukai hari ini. Kemudian lagi juga bagaimana upaya dari Bea Cukai Kediri dalam menemukan IKM di wilayah pengawasan Bea Cukai Kediri. Kalau kita membahas terkait dengan situasi pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya berdampak pada semua sektor ya. Salah satunya juga pelayanan yang ada di Bea Cukai Kediri. Karena memang mengharuskan dari anjuran pemerintah itu kita tidak boleh berkerumun, satunya bertatap muka langsung juga ya. Karena memang ini juga beberapa ada yang menghambat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mungkin dari sosialisasi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kegiatan sambung rosok ini tadi. Kalau selama ini nih Pak Suryana, kebijakan atau relaksasi yang sudah diberikan Bea Cukai Kediri di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa? Terkait dengan relaksasi ketentuan ya, ini sudah secara regulasi sudah dilakukan. Nah, terkait aksi nyata dalam rangka pencegahan penyebaran pandemik ini dan untuk menjaga khususnya pada kesehatan anggota kami agar selalu sigap terus melayani, kami seperti saya sampaikan tadi, kita menjadi pionir dalam menerapkan protokol COVID-19. Salah satunya pembagian kerja yang WFH-WFO, terus juga dari menjaga kebersihan diri, lingkungan, pola hidup sehat, terus ya dari pemerintah juga disupport untuk vitamin segala di kita. Yang pasti mungkin waktu awal-awal dulu itu juga menjadi dari kendala orang harus termogan segala, pada waktu termogan, kebiasaan untuk cuci tangan, cek suhu tubuh, cuci tangan, terus harus pakai masker. Ini semuanya seperti itu, kita lakukan seperti itu. Dan kita juga lagi nih sudah tapi mau diperindah lagi, ada walking space, kita lagi bangun walking space. Yang tempat kita yang mungkin pernah dulu sambung rosok, ruangan joglo sambung rosok. Nanti ini milenial kerjanya sudah tidak lagi di ruangan-ruangan. Jadi
Informasi yang terakhir yang kita terima bahwasanya klaster besar itu ada klaster perkantoran, ada klaster perkantoran. Nah, ini kita ruang-ruangan kerja kita jaga supaya ada apa namanya sirkulasi udaranya bisa keluar, dan juga di luar pun kita juga kasih. Jadi anggota kalau bekerja beliau nyaman, dan yang pasti satu untuk menjamin kelangsungan pelayanan kami tetap prima. Tetap terjaga, tetap prima, karena tahun kemarin kita sudah meningkat dari 2 tahun ini 4,96 jadi 4,97 dari skala 1 sampai 5. Ini sangat luar biasa sekali gitu loh. Luar biasa sekali tadi yang disampaikan terkait dengan bagaimana situasi di tengah pandemi untuk internal. Nah, untuk pelayanan sendiri di tengah pandemi ini seperti apa? Ini kita tanpa mengurangi, ini banyak hal ya yang sekarang yang kita sudah memanfaatkan teknologi informasi ya. Hal-hal yang kita pangkas yang harus bertatap muka. Nah, sekarang kita sudah memanfaatkan teknologi informasi. Pada email, ada apa namanya berbagai fasilitasi yang ada lah kayak WA segala. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi meminimalkan interaksi secara langsung. Jadi hal yang bisa kita lakukan via elektronik pelayanan itu kita lakukan seperti itu, sehingga kualitas pelayanan kita tidak terganggu. Dan kita selalu sampaikan kepada apa namanya pengguna jasa mitra kerja kita, bahasanya pastikan ini tidak ada internal aja ya, ke eksternal juga. Pastikan bahwasanya pada saat kita keluar rumah kita yakin diri bahwasanya diri kita sehat. Sehat dulu. Minimal setiap diri peduli pada lingkungan, sehingga kita tidak menjadi carrier dari virus corona ini. Betul. Tidak hanya juga peduli dari lingkungan, tapi peduli dengan kesehatan kita juga. Pribadi ya. Dimulai dari diri sendiri dulu. Oke, baik, luar biasa. Kalau untuk menyambut new normal sendiri ini kan sebentar lagi pemerintah sudah menerapkan new normal, atau dalam arti kita bisa beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Kediri ini? Dari era normal ini, memang ini bukan apa istilahnya, bukan kita terus ujuk-ujuk ya bahasanya, tiba-tiba kita berubah jadi berpola, tapi dari sekian bulan ini kita sudah menerapkan berbagai hal. Yang pasti untuk secara pribadi kita sehat, jaga kebersihan diri dan lingkungan, istirahat cukup, olahraga, dan sekali waktu kita juga perlu melakukan rapid test supaya setidak-tidaknya kita gejala apa kita sudah mengetahui itu. Jadi kita persiapan seperti itu. Dan terkait dengan pelayanan ya protokolnya harus ada jaga jarak, terus begitu masuk kita termogan, cuci tangan, pakai masker, ya seperti itu. Oke, baik, ini juga salah satu upaya untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19 khususnya di Kota Kediri. Betul. Oke, terakhir nih pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa seperti apa? Ya, saya pesankan kepada pemirsa, kami Bea Cukai Kediri sigap dalam melayani mawas diri di era pandemi ini. Dan kita realnya kami secara pribadi menjaga kesehatan, menjadi pionir bagi penerapan protokol COVID-19. Dan saya harapkan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kami pun menerapkan sama. Mari kita sama-sama peduli untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Suryano atas waktunya sudah bisa bergabung. Sama-sama Mbak Devi. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan kondisi yang sudah normal dalam tidak ada pandemi lagi. Begitu. Amin. Oke, baik, terima kasih pemirsa. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Suryana selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kediri. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.